بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama teman sekaligus saudara ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau khususnya yang beliau sampaikan bisa menjadi sebuah faedah buat para pendengar semua. Di sini ada 5 bagian ya. Nanti kita akan mulai sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan antum bisa mengambil faedah di setiap segmennya. Segmen pertama adalah ta'aruf atau pengenalan. Karena sebagaimana orang bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti sekarang saya persilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Saya silahkan. Mungkin dari nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugroho. Saya sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan di Lipia, Jakarta. Kemudian adapun riwayat pembelajaran saya, karena dulu pernah belajar dengan beberapa guru. Cuman guru yang paling berbekas bagi anak di pembahasan Quran, baik itu dari tajwid atau hafalan, adalah Syekh Abdul Karim Al-Jazairi As-Silmi. Walaupun memang mudah anak pembelajaran anak dengan beliau nggak terlalu lama, dikarenakan memang keterbatasan waktu ketika itu anak kelas 3 SMA. Berarti belajar SMA plus tahfiz juga gitu ya? Khusus. Jadi beliau itu sekarang selain setelah menghafalkan 30 juz, bukan juz 30 beliau juga seorang mahasiswa aktif di Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta Selatan ya. Dan beliau menyampaikan bahwa semua banyak ustadznya, cuma yang berbekas di beliau atau yang memberikan asar lebih gitu ya adalah Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Ya, silakan. Oke, sekarang pertanyaan kedua adalah sekarang kan ngajar ya, mengajar di SMP Ibnu Hajar Boarding School. Itu gimana tuh kira-kira cara menggabungkan antara seorang penghafal Al-Quran 30 juz, kemudian belajar juga sebagai aktif mahasiswa, begitu pula mengajar anak-anak di SMP. Itu gimana cara menggabungkan hal tersebut? Pertama, ya kita harus paham bahwasanya waktu kita terbatas. Pertama, kita harus kuliah dan kita harus mengajar. Maka penting bagi kita untuk bisa tanzimul waqt, yaitu mengatur waktu kita. Ya. Jadi kita memberikan porsi dari setiap waktu kita, setiap harinya untuk belajar, untuk meroja hafalan kita. Adapun kesibukan-kesibukan yang kita dapatkan di kampus, maka ketika kita berpikir bahwasanya kesibukan tersebut tidak berat bagi kita, maka ya kita akan melaksanakan setiap harinya ya dengan biasa saja. Jadi udah terbiasa karena biasa. Intinya kita bisa mengatur waktu kita di setiap harinya. Porsi setiap harinya selalu pas. Seperti misalnya kalau saya pagi di Mahad saya mengajar. Kemudian setelah itu jam 6 pagi kuliah, dan siang wajib saya untuk istirahat. Pasti. Karena full kita di malam untuk mengajar. Dan di sela-sela waktu tersebut kita bisa memurojaah hafalan kita bisa memurojaah
apa yang kita pelajari di kampus. Ya, inti dari semuanya, inti dari bagaimana kita bisa terus menggabungkan antara belajar di kampus dan mengajar di yayasan atau ma'had, yaitu adalah mengatur waktu. Iya, mengatur waktu. Jadi walaupun sesibuk apapun kita harus bisa Iya. mengatur waktu supaya semuanya berjalan dengan berkesinambungan Iya. dan seimbang gitu ya. Oke. Mungkin kita sudah beres ya dari segmen pertama, yaitu pengenalan tentang beliau sendiri. Kita akan masuk ke segmen kedua. Nah, sekarang segmen kedua adalah pengalaman belajar untuk menjadi hafiz. Mungkin pertama ada niat nggak sih jadi hafiz, atau pernah terbayang nggak sebelumnya? Adapun niat jadi enggak hafiz? dulu. Niat nggak Iya, ada ya? belum ada. Siapa? Tapi Allah mudahkan jadi Iya. hafiz ya. Karena yang namanya pembelajaran itu pertama harus dipaksakan. Harus dipaksakan, ya. Pasti harus kita paksakan. Kalau nggak ada pemaksaan di awal, ya kita nggak akan pernah hafal. Karena yang namanya hafal Quran itu kan butuh sabar. Ya. Berarti di awal dipaksa, nanti Dipaksa, lama-lama iya. jadi terbiasa mungkin tuh ya. Motivasi dari beberapa kelas, ustadz yang memberikan motivasi untuk mau menghafal Quran itu pun menunjang. Jadi harus selalu sharing bersama yang senior gitu ya. Iya. Ya. Terus? Kemudian jika cerita di Mahat itu, karena saya termasuk yang mendapat hidayah itu di pertengahan jalan ya. Yang biasanya kalau bisa di pertengahan jalan itu giro untuk belajar itu lebih tinggi biasanya ketimbang untuk orang-orang yang memang udah pernah belajar, karena mereka mungkin boring atau bosan, Kurang motivasi tadi. kurang motivasi ya. Jadi bosan. Maka ketika itu lagi semangatnya belajar, maka dan tatkala itu ada mudarisnya, maka termasuk zaman anak ketika di Mahat, ketika Syekh datang itu fatrah zahabiyah, zaman keemasan Mahat. Makanya sayang kalau saya nggak menggunakannya. Makanya alhamdulillah Syekh datang ketika Ana masih ada di Mahat. Jadi ini seperti rezeki yang dicari gitu ya. Ada rezeki yang datangnya sendirinya dengan Allah, maksudnya dengan ketentuan Allah. Tapi ini seperti kita melihat rezeki yang harus dijemput gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi kita harus tahu juga ya bagaimana keadaan, dan beliau dimudahkan dengan adanya seorang kehadiran Syekh, yaitu Syekh Abdul Karim. Maka faktor tersebut mendukung beliau menjadi bisa menuntaskan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz ya. Berapa tahun itu? Ataupun lamanya, alhamdulillah nyelesain dalam kurun waktu 6 bulan. 6 bulan 30 juz, Masya Allah. Kalau Ana juz 30 aja masalah. Jadi ya, sekarang kira cukup. Sekarang kita ke segmen ketiga, yaitu visi ke depan. Mungkin sekarang sebagai selain jadi mahasiswa, kemudian pengajar juga di SMP ya, Ibnu Hajar Boarding School khususnya, kemudian menjaga hafalan juga. Sekarang kedepannya pengennya jadi apa? Misalnya jadi mudir, punya pesantren para penghafal Al-Quran atau gimana gitu? Sebenarnya sih ya, visi anak ke depan sebenarnya kita kan, dan basic keluarga anak sendiri itu basic pengajar semua ya. Iya. Abi Ana guru, ibu Umi Ana guru. Jadi memang basic dari keluarga Ana pun guru. Udah ada basicnya ya. Iya. Dan itu memang kita diajarkan komunikasi aktif dan yang lainnya. Ada visi anak ke depan ya nggak muluk-muluk, karena cuma pengen jadi mu'alim. Mu'alim dan pensiun jadi mu'alim juga. Ya, Masya Allah ya. Jadi profesinya jadi mu'alim, setelah pensiun dari pekerjaan rutinitas sebetulnya jadi mu'alim juga, kayak para orang tua terdahulu kita ya. Mungkin mereka maghrib menghabiskan waktunya di masjid dan mengajarkan anak-anak kecil. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan keinginan beliau di masa depan ya, Insya Allah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan keempat. Sekarang mungkin lebih ke pandangan Ustadz ya. Jadi Ustadz bagaimana melihat
kaum muslimin hari ini. Misalnya apakah mereka semangat dalam menghafal Al-Quran itu berkurang, atau misalnya semangatnya udah besar, atau apa yang kira-kira yang perlu Ustaz rasa tuh perlu dibenahi gitu di kaum muslimin hari ini. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah ya. Kalau di zaman kita dulu mungkin untuk hafadzul Quran itu terhitung sedikit. Pertama memang dari segi fasilitas sekolah dan yang lainnya masih sedikit, guru. Adapun sekarang alhamdulillah mahat tuh dari banyak dibuka rumah tahfidz. Paling kecilnya rumah tahfidz, mahat tahfidz dan yang lainnya. Dan alhamdulillah guru-gurunya sudah memadai. Kalau Anda melihat ya untuk sekarang alhamdulillah di Indonesia sendiri Quran itu udah naik ya. Iya. Nama Quran itu udah naik dan menghafal Quran lebih dimuliakan, dan alhamdulillah beberapa orang tuh sudah paham pentingnya seorang anak itu menghafal Quran. Memang untuk ibadah, sholat. Pentingnya orang tua mengajarkan kepada anak, atau minimalnya dia menyewakan guru untuk mengajarkan khusus anak. privat gitu. Iya. Berarti seperti di TV nasional yang biasanya ngebahas yang kurang berguna, sekarang udah ada acara dai atau hafiz cilik ya, itu berarti udah nilai positif lah ya buat orang Indonesia khususnya. Alhamdulillah. Oke, jadi intinya Al-Quran di Indonesia alhamdulillah mengalami hal yang positif ya, ima dari para penghafalnya atau dari fasilitas untuk menghafalnya dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kelima ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan tips dan trik bagaimana menghafal Al-Quran yang baik atau yang lebih efisien dalam hal waktu atau dan sebagainya. Pertama, sebenarnya ada beberapa buku-buku yang mengajarkan kita untuk melakukan ini adalah misalnya trik menghafal Quran sebulan misalnya. Atau trik menghafal Quran sekian. Cuman Ana sering berpendapat menganggap bahwasanya setiap orang punya cara sendiri untuk menghafal. Dan ketika kita mendengar bisa menghafal Quran dalam sebulan, yang kita pahami mungkin nggak Al-Quran itu dihafal sebulan. Sedangkan para ulama dulu yang mungkin lebih paham bahasa Arab, yang hafalan lebih kuat daripada kita, bisa hafal setahun, berbulan-bulan. Yang kita pun nggak hafal bahasa Arab dan yang lainnya bisa hafal sebulan. Kemungkinannya kan dia hanya hafal tapi tidak mungkin seperti itu. Atau mungkin apa yang dia baca salahnya lebih banyak daripada apa yang dia benar begitu. Mungkin intinya bahwa buku itu bisa dijadikan referensi gitu ya. Hanya referensi. Tapi yang jadi induk buat belajar itu tetap harus ke ustadznya langsung gitu. Iya, maksudnya referensi utamanya itu bukan buku, tapi dari langsung ustadznya. Iya, dari ustadznya langsung. Karena kan kalau kita belajar dengan tanpa guru, ya gurunya setan. Jadi bahwa kita kalau ingin menghafal, kalau kita beli buku-buku seperti itu mungkin bermanfaat, tapi hanya dijadikan bahan referensi. Adapun induk tetap harus ke ahlinya langsung gitu tadi ya. Iya. Oke, barakallahu fiik. Sekarang kita ke segmen terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan sepatah dua kata nasihat ya buat kaum muslimin di sana. Mudah-mudahan dengan nasihat Ustaz bisa memberikan motivasi kepada para ummuhat atau kepada para aba untuk menyekolahkan anaknya setelah menyaksikan ini bisa, anak saya harus jadi hafiz minimal gitu, atau memberikan pengertian bahwa penting loh belajar bahasa Al-Quran itu, karena Al-Quran itu bagian dari agama. Silakan Ustaz. Adapun penting mengajarkan kepada anak, ya insya Allah semua orang udah paham hadisnya, paham kemuliaan-kemuliaannya. Yang kurang sebenarnya adalah terkadang hujah mereka itu, saya nggak ada waktu untuk mengajarkan anak saya, saya nggak punya dana dan yang lain-lainnya. Kita katakan ketika seorang anak itu menghafal Quran, jelas yang mengambil manfaat dari anak tersebut orang tuanya, keluarganya. Karena kan dalam hadis mereka bisa
membawa orang tuanya dan memakaikan mahkota kan ketika di surga. Dan yang lainnya, adapun yang lainnya, Anda cuma pengen ngasih saran untuk orang tua dan untuk ummahat. Bahwasanya inti dari menghafal Quran itu sabar dan ada kemauan. Karena anak pun sering mendapatkan permintaan untuk privat, untuk mengajar. Berarti kan inti dari mereka mau apa enggak itu dari orang tuanya dulu. Iya. Orang tuanya mau enggak minimalnya menyisihkan sebagian dari hartanya. Saya nggak bilang semua, karena kayaknya untuk mu'allimul Quran itu nggak ada yang mahal. Setahu saya sebenarnya harusnya mahal. Nggak ternilai ya. Iya. Cuman setahu saya nggak ada yang mahal. Maksudnya makanya menyisihkan sedikit hartanya untuk menyewa seorang mu'allimul Quran mengajarkan kepada anaknya. Minimalnya anaknya bisa membaca dengan benar Al-Fatihah dan yang lainnya. Ya itu sih pesan dari saya. Oke. Jadi buat para ummahat atau para aba ya, apabila sudah mempunyai buah hatinya menghafalkan Al-Quran ya, maka bersyukurlah ya, karena sudah diberikan hidayah buat menghafal Al-Quran ya. Dan buat yang belum atau yang masih ragu, coba deh dipikirkan kembali apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi bahan motivasi ya, menjadi bahan berpikir bahwa pentingnya punya anak jadi penghafal Al-Quran gitu ya. Oke, anak kira cukup ya. Anak tutup dengan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Anak kira cukup. Kita tutup majelis dulu. Terima kasih Ustaz Yogi telah memberikan waktunya untuk ngobrol bersama kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikhwan semua telah menyaksikan acara kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan jangan lupa komen dan share kepada saudara kalian.